Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada hal yang ingin gua bahas dari berbagai sumber ya, terkait dengan terutama posisi lini tengah dari Manchester United. Pertama, gua ingin mulai dulu dari kabar Fabrizio Romano yang menyebutkan bahwa pembicaraan terkait dengan pemain gelandang bertahan baru ini terus dilakukan di belakang layar. Seperti kayak apa yang terjadi dengan Youri Tielemans ya. Klub saat ini sedang melakukan atau mempersiapkan negosiasi. Jadi kalau disebutkan oleh Fabrizio Romano sudah akan ke tahap ke negosiasi, maka sudah ada target ini yang ditetapkan oleh Manchester United. Siapa pemain itu belum disebutkan secara jelas ya, tapi memang ada kecenderungan kalau melihat dari dua pemain tengah yang dihadirkan oleh Manchester United, Andre Santos dan juga Youri Tielemans, ini memang pergerakan yang dilakukan ini di belakang layar, bahkan secara tiba-tiba. Mungkin kalaupun ada pemberitaan ya, update terkait dengan Manchester United melakukan pendekatan kepada pemain begitu, tidak lama kemudian here we go. Atau bahkan seperti kayak Youri Tielemans, tiba-tiba tidak ada kabar apapun itu, langsung here we go. Dan ada kecenderungan ataupun perkiraan Manchester United akan melakukan hal itu. Walaupun kabar dari The Athletic ya, ini juga menarik bagaimana ada nama-nama yang dikaitkan dengan Manchester United tetap. The Athletic tentu saja merupakan sebuah media dengan kredibilitas yang tinggi. Alex Scott, Felix Nemecha, Carlos Baleba dan juga Sander Berge. Ini di antara nama-nama yang dipertimbangkan oleh Manchester United yang sedang melakukan survei pemain lini tengah ya di market. Alex Scott bukan nama baru, Felix Nemecha pun juga demikian, Carlos Baleba apalagi dari musim panas tahun lalu, Sander Berge pun juga disebutkan sebagai alternatif pemain lini tengah di musim panas kali ini. Dan disebutkan juga ini di antara nama-nama lain yang Manchester United pertimbangkan ya, sedang amati ataupun sedang mereka survei. Tapi apakah yang dilakukan oleh Manchester United ini masih dalam tahap awal? Mereka mendiskusikan profil misalnya ya, cocok atau tidak di lini tengah Manchester United. Kalau dari yang gua perkirakan nampaknya tidak. Nampaknya Manchester United mungkin sudah lebih ke depan lagi nih pertimbangannya. Dari sisi finansial, dari sisi karakter pemain misalnya ya. Hal-hal seperti itu bisa jadi yang sudah terjadi dalam tahapan kali ini. Nah, yang menarik ada juga sebuah nama ini yang dikaitkan dengan Manchester United, yaitu adalah Boadi. Lille mungkin akan mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh David Ornstein ini ya. Lille mungkin akan mempertimbangkan menjual pemain ya dengan harga yang pas. Walaupun valuasi dipercaya saat ini ada di sekitar 100 juta euro. Dan ini yang menjadi halangan untuk banyak klub yang menjadi pengagum dari Boadi. City, Arsenal dan juga Manchester United adalah beberapa tim yang telah melakukan kontak dengan kubu dari Boadi dalam 12 bulan terakhir. Advisor dari PSG, Luis Campos, ini mendatangkan dia ke Lille pada tahun 2021. Dan tapi PSG dinilai bukan merupakan penantang untuk mendatangkan Boadi musim panas ini. Ya, City, Arsenal dan juga Manchester United, Boadi tampil luar biasa di Piala Dunia bersama dengan tim nasional Maroko. Pemain yang berusia muda ini menurut gua menunjukkan kedewasaan betul di atas lapangan bersama dengan tim nasional Maroko. Merupakan sebuah nama juga yang banyak disebutkan oleh fans Manchester United, menarik untuk dihadirkan di Old Trafford. Tapi kalau disebutkan harga ini 100 juta euro, menurut gue ini terlampau tinggi. Menurut gue forget it, lupakan. Mungkin klub lain yang akan mendatangkan Boadi bisa jadi ke Premier League, tapi gue tidak melihat Manchester United akan bergerak untuk pemain muda berusia di bawah 20 tahun dengan angka 100 juta euro. Kalau nggak salah Boadi usianya masih masih muda ya, Ayub Boadi ini berusia 18 tahun, bayangkan 18 tahun 100 juta euro. Wow. Sehingga menurut gue enggak sih untuk Manchester United, ini resiko yang terlalu besar sekali. Dan nama-nama lain ya, Alex Scott, Felix Nemecha, Carlos Baleba, Sander Berge, kalau dilihat ini merupakan nama yang sudah banyak beredar sebelumnya di media terkait dengan Manchester United, dikaitkan dengan Manchester United. Uniknya dari 3 nama ini
semuanya memiliki semacam kayak sejarah dengan Premier League, termasuk juga Felix Nemecha yang pernah memperkuat Manchester City ketika berusia muda. Jadi semuanya ini memang ada pengalaman ya, ataupun juga ada kaitannya dengan Premier League, walaupun dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Nah, dari yang gua tangkap nampaknya ini bisa jadi salah satu pertimbangan besar bagi Manchester United untuk merekrut pemain selanjutnya di lini tengah. Pemain yang memiliki background ataupun latar belakang dengan Premier League. Bisa jadi ketika tim mudanya, ataukah ketika memang sudah profesional ya, katakanlah seperti itu. Dan keempat pemain ini masing-masing memiliki profil yang berbeda-beda. Misalnya Alex Scott, ya pemain muda ini, usianya juga muda, Baleba seperti itu. Sementara Felix Nemecha berusia 25 tahun ya. Dan yang paling senior adalah Sander Berge, dan juga memiliki valuasi harga yang berbeda-beda. Uniknya dari dari 4 pemain ini ya, 2 nama sempat dikaitkan dengan Manchester United musim lalu, yaitu adalah Carlos Baleba dan juga Sander Berge. Akankah Manchester United menghidupkan lagi usaha untuk mendatangkan salah satunya, artinya Carlos Baleba ataupun juga Sander Berge, atau melihat profil lain seperti kayak Felix Nemecha ataupun juga Alex Scott atau bahkan pemain lain? Ini juga menarik untuk dinantikan. Sementara ada informasi lainnya dari Fabrizio Romano, pergerakan Ederson ke Manchester United ini tidak diperkirakan ya akan diaktifkan kembali di musim panas ini. Artinya apa? Misalnya kan ada beberapa kabar mungkin yang menyebutkan Manchester United bisa saja nih kembali lagi ke situasi dengan Ederson. Kalau Manchester United tidak mendapatkan pemain buruannya dengan harga yang sesuai sampai dengan bursa transfer musim panas ini hampir berakhir, maka mereka bisa jadi akan kembali lagi ke Ederson, di mana sang pemain jelas ingin bergabung ke Manchester United. Atalanta juga jelas ingin melepas sang pemain ya. Itu yang terjadi di awal musim panas kemarin di bursa transfer. Apakah mungkin Manchester United akan bergerak kembali? Fabrizio Romano memberikan informasi tidak. Artinya apa? Ederson sudah selesai dengan Manchester United. Ini juga sangat disayangkan sebenarnya, sang pemain sangat ingin pindah ke Manchester United, merupakan sebuah impian sebenarnya bagi Ederson yang juga disebutkan sudah lama sebenarnya dimonitor oleh Manchester United. Tapi seperti juga beberapa pertanyaan dari Sobat Football United ataupun juga fans Manchester United, kenapa kok batal? Ya karena memang ada situasi fisik yang dianggap tidak cukup meyakinkan bagi Manchester United. Manchester United bahkan sampai harus 2 kali ya melakukan medical check terkait dengan Ederson di Amerika Serikat selama Piala Dunia, dan ketika dilakukan hal tersebut Manchester United tidak cukup teryakinkan. Oleh karena itulah Manchester United menginginkan menjadwalkan jadwal yang kedua atau pengecekan yang kedua di Manchester, dan setelah pengecekan tersebut Manchester United akhirnya membatalkan kemungkinan untuk bisa mendatangkan Ederson, walaupun pada saat itu semua tahapan sudah positif antara Manchester United dengan Atalanta sudah sepakat secara verbal. Manchester United dengan pihak dari Ederson pun juga sudah sepakat secara verbal, tapi sekali lagi akhirnya ini tidak terjadi. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya, kabar-kabar terbaru terkait dengan situasi di belakang layar Manchester United, manajemen Manchester United untuk mendatangkan gelandang lainnya. Dan menurut gue ini sekaligus juga memberikan semacam penebalan ya kegiatan ataupun juga prioritas Manchester United selanjutnya setelah mendatangkan Kardarlo posisi penjaga nomor 2, posisi penjaga nomor 2 ya, lalu juga Andre Santos serta Yuri Tillmans. Manchester United masih berkonsentrasi untuk gelandang nomor 3. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.